Shalom, selamat pagi. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tentang kesuksesan ilahi. Tetapi kali ini karena pada hari ini adalah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan membahas tentang hal ini kali ini. Dan esok kita lanjutkan dengan satu tema yang kemarin, yaitu kesuksesan ilahi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa sebelum Yesus naik ke surga. Saudaraku, kita ini sedang mengalami atau ada perkara besar yang terjadi di muka bumi ini, 3 perkara besar. Yang pertama yang saya pikirkan atau saudara mesti ngerti, yaitu tentang kematian Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua murid daripada Yesus meninggalkan dia. Tidak ada satupun orang yang membantu akan Yesus pada waktu dia memikul salib. Bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, yang memikul salib adalah seorang lain, dikatakan di dalam Matius 27 ayat yang ke-32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simeon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dan yang terjadi, saudara Kristen, adalah orang lain yang dipaksa memikul salib Yesus. Seharusnya mungkin murid-muridnya membantu Yesus memikul salib sampai ke Golgota atau Bukit Tengkorak. Tetapi tidak ada satu murid yang mendekat Yesus pada waktu itu. Dan ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Di dalam ayat berikutnya dikatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Hanya perempuan-perempuan yang mendekat di dalam saat Yesus ada di salib. Jadi saudaraku, bukti bahwa ketika orang ini rasanya ikut Tuhan, hanya sebatas pengampunan dosa, mudah sekali orang meninggalkan akan Tuhan. Hari ini saudara kasih Tuhan, saudara mungkin tahu bahwa kematian Yesus di Kalvari adalah menebus dosa saudara. Kalau saudara hanya sampai di situ saja, tiba saatnya atau mungkin sekali waktu, imanmu itu akan tergoncangkan. Ketika masalah datang, problema datang, aniaya datang, saudara mungkin bisa menyangkal akan Yesus dalam hidup saudara. Petrus pun melakukan hal seperti itu. Ketika dia melihat Yesus dianiaya, ketika Yesus ditangkap dan lain sebagainya, di mana Petrus, di mana yang lain, saudaraku, murid-murid yang bersama dengan Yesus, mereka lari semua, bahkan Petrus pun menyangkal akan Yesus. Jadi saudaraku kasih Tuhan, peristiwa yang besar ketika Yesus mati di kayu salib, yaitu murid-muridnya meninggalkan akan Yesus. Sendirian dia di kayu salib, sendirian, tidak ada satu orang pun yang mendekati salib itu. Perempuan-perempuan jauh, melihat dari jauh. Bahkan kalau sudah meneliti ketika Yesus mati pun, hanya orang lain yang meminta untuk Yesus dikuburkan, bukan murid-muridnya. Di mana murid-muridnya? Ini saudaraku hal yang sangat penting dalam hidup kita. Peristiwa pertama, bahwa kita bisa menyangkal Tuhan kalau pengertian kita hanya dosa yang diampuni. Memang perlu dosa yang diampuni. Harus terjadi dalam hidup kita. Kematian Yesus harus menjadi pengalaman penebusan dosa kita, itu perlu. Tetapi kalau sampai di situ, saudaraku, maka iman kita itu mudah tergoncangkan. Itu peristiwa yang terjadi yang pertama. Yang kedua, yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan. Ketika Yesus itu bangkit, apa yang terjadi? Disitulah terjadi sebuah restorasi, pembangunan ulang akan iman daripada murid-muridnya. Yesus menjumpai murid-muridnya. Dia ingin membangun kembali iman mereka yang goncang dan runtuh ketika dia mati di kayu salib. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang kelima,
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu." Jadi ada perempuan-perempuan yang ke kubur untuk menjumpai atau ketemu mayat Yesus. Tapi ada orang yang berkata, "Jangan takut." Lalu dikatakan pada ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dia katakannya." Maria itu lihat tempat itu berbaring. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan. Tuhan mengadakan restorasi iman. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, iman kita perlu diperbarui dengan kebangkitan Tuhan. Iman kita ini perlu diperbarui dengan kebangkitan Yesus di antara orang mati. Dan Tuhan mau itu. Tuhan menjumpai murid-muridnya. Tuhan menjumpai seseorang yang sedang putus asa dan meninggalkan kelompok murid-muridnya dan pulang atau pergi ke Emmaus. Tidak pergi ke kubur, tapi dia pergi ke Emmaus. Dikatakan pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka meninggalkan kelompok, mungkin mereka putus asa, mereka mungkin hancur imannya, mungkin goyah imannya, mereka meninggalkan akan persekutuan dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus datang untuk mengembalikan iman mereka, untuk membangun iman mereka. Kebangkitan Tuhan itu memampukan iman kita itu diperbarui. Kita mesti punya pengalaman kebangkitan Tuhan supaya iman kita diperbarui. Berapa kali dalam hidup kita mungkin juga hancur iman kita karena sesuatu hal. Mungkin kita ragu lagi tentang keyakinan kita tentang Yesus. Tetapi saya beritahu, Tuhan ingin memperbarui iman kita. Tuhan ingin menata ulang iman kita. Dan Tuhan ingin menjumpai akan saudara dan saya untuk imannya dipulihkan lagi. Kebangkitan Tuhan harus kita alami supaya iman kita diperbarui, ditata ulang, direstor ulang, diperbarui lagi supaya menjadi iman yang teguh. Dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-muridnya berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ini saat itu ketika Yesus datang, Thomas tidak ada. Tapi ketika Thomas ada di kelompok itu, mereka Yesus itu datang. Dan Yesus berkata, kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab sesuatu. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Buktinya saudara kasih Tuhan. Tuhan pun ingin menjumpai hanya seorang Thomas. Untuk dia boleh kembali percaya akan Yesus Kristus. Artinya apa? Bahwa Tuhan bersedia memperbarui iman saudara. Yesus bersedia memperbarui, menata ulang imanmu yang runtuh. Kalau pagi hari ini saudara mengalami satu iman yang tergoncangkan, mungkin kepercayaan saudara mulai tidak begitu yakin lagi tentang kuasa Tuhan, saudara perlu membuka hati dan Yesus siap menjumpai saudara dan memperbarui iman saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang perlu terjadi dalam hidup kita. Bukan sekedar kita yakin bahwa Yesus mati di kayu salib, tapi kita perlu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan supaya iman kita diperbarui lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga adalah naiknya Yesus ke surga. Ketika mereka sudah menjumpai murid-muridnya sekian lama, tiba saatnya Yesus harus naik ke surga yang kita rayakan pada hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi ketika Yesus naik ke surga? Yang terjadi adalah, saya ingin bicara istirahat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan,
ketika Yesus naik ke surga, terjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun. Kenapa mereka bertekun? Kita lihat saudaraku di dalam ayat yang ke-8 Kisah Rasul 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kasih Tuhan, mereka berkumpul di satu tempat. Mereka bersekutu kembali, menantikan satu janji, yaitu yang disebut Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun, maka akan ada satu kuasa. Kita akan menjadi saksi Tuhan di dalam hidup ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, yang terjadi, mereka istirahat di satu tempat. Mereka istirahat dalam hadirat Tuhan. Mereka menanti akan Roh Kudus turun. Saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita mesti menggunakan waktu. Bukan ketika kita melihat Yesus naik ke surga, lalu kita buyar, sudah pergi kemana-mana. Tidak. Mereka bersekutu. Mereka itu bersekutu bersama-sama, menantikan akan janji Tuhan. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, menantikan akan janjiku. Mereka bersekutu bersama-sama. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenaikan Yesus ke surga mengizinkan kita beristirahat di hadirat-Nya, untuk kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Artinya, kenaikan Yesus ke surga, Tuhan mengimpartasikan kuasa-Nya untuk setiap saudara dan saya mengalami kuasa itu dan menjadi saksi Tuhan, melanjutkan estafet kemuliaan Tuhan, supaya kita menjadi saksi Tuhan di Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Itu harus terjadi dalam hidup kita. 3 hal penting. Ada satu hal yang perlu kita terjadi dalam hidup kita di kemudian hari, yaitu turunnya Yesus kembali ke dunia sebagai Raja. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah yang disebut dengan pengalaman 3 hal yang luar biasa. Kenaiknya Yesus ke surga mengizinkan saudara untuk rest, istirahat sesaat, sampai Tuhan memenuhi hidupmu dengan kuasa-Nya. Biarlah kebangkitan Tuhan, kematiannya, bahkan kebangkitannya, bahkan kita melihat Yesus naik ke surga, memperbarui akan hidup kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, dan kita lanjutkan tentang kesuksesan ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Bila setiap kami boleh mengalami kuasa kebangkitan, bahkan sesuatu yang baru. Kami lihat hidup kami mau tunggu sesaat sampai Tuhan memenuhi hidup kami supaya menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.